Saya baru saja dengar Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain. Dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain, atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam Islam. Buat saya keputusan Ijtima Ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Buat saya itu betul-betul pertanda, keterbelakangan. Kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya? Misalnya saja, para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa. Misalnya saja, bolehkah umat Islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain? Bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain? Apa hukumnya? Begitu kan? Para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka, bukan ulama abal-abal, ulama berkualitas lah. Kok hasilnya begini? Umat Islam di Indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat, tapi juga membawa keterbelakangan ini. Mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri. Lu kenapa nggak poligami? Lu panggil lu punya teman-teman, ajak mereka tambah istri sekarang. Lu nggak bisa hidup leluasa cuma satu istri, oi. Lu bisa hidup leluasa nanti kalau banyak istri, oi. Sekarang nikah lagi. Banyak janda di Indonesia. Sebelum kamu ditikung. Ya kan? Oi. Mas sering diejek, Tuhanmu tuh cuman patung gitu kan. Masa gitu aja disembah gitu. Dipukul, terus kayak ditendang gitu. Terus ya dulu kan namanya kan Selim ya, sering diejek kayak nama babi gitu lah. Ya celeng-celeng gitu. Gereja yang sudah berdiri sejak 1950-an, lahannya akan segera dieksekusi. Bapak Presiden, tolong kami. Amin, Jokowi. Bapak Haye. Juga ada mafia peradilan. Jadi ini rencananya akan dieksekusi. Di tanah Minahasa ini tidak boleh ada tempat ibadah yang dibongkar. Saya akan tempat karena kami waspada akan ada di sini untuk kami akan jaga tempat ini apapun resikonya. Kalaupun harus mati kami siap mati. Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok entah apanya. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah, kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Atas nama organisasi dan umat Kristen seluruh Indonesia akan melaporkan seorang aparatur sipil negara yang bernama Yayi Susilawati dari SMA Negeri 1 Cerme, Gresik, Jawa Timur ke Barreskrim Polri pada hari Senin 13 Mei 2024 yang bersangkutan membubarkan paksa jemaat GPIB pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 19.00
Perbuatan ini melanggar pasal 175 KUHP. Barang siapa merintangi pertemuan keagamaan atau menghalangi ibadah diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi saya setuju sama ini ya. Pembubaran ibadah Kristen itu semakin parah dan semakin menjadi-jadi adalah akibat dari tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku. Jadi sudah bukan saatnya lagi kalian ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, karena diamnya kalian itu justru membuat pelaku intoleran berani bubarkan ibadah lagi. Waktunya kalian umat Kristen bangkit, lawan penindasan, jangan diam. Kalau kalian tidak ingin ada ibadah dibubarkan lagi, pastikan pelaku dihukum. Agar orang berpikir 1000 kali sebelum membubarkan ibadah kalian lagi. Penjarakan pembubar ibadah. Orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Ini titisan Panglima Macan Putih. Anies Baswedan juga memiliki kodam. Kodamnya ini berwujud singa bila dia mau mewujud. Dan energi ini bukanlah energi yang sembarang juga, karena energi singa ini memberikan hal yang positif terhadap si Rabu Kliwon ini atau Bapak Anies Baswedan sendiri dalam kehidupan beliau meniti karirnya. Orang yang terlahir Rabu Kliwon mempunyai kodam singa ini akan berfokus kepada apa yang menjadi fokus dalam tujuan hidupnya. Seperti kita lihat, bila singa ini selalu fokus kepada mangsanya yang akan diterkam, maka bila belum sampai mangsanya ini didapat, dia tidak akan patah semangat dalam berusaha. Sama dengan Bapak Anies Baswedan saat ini. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang terima paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah luluh-lantahkan keluarganya. Hancurkan bangsa. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombongan. Dan saya kesini ngokok sendiri, saudara.
perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa, dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, mengundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya, karena dia ikut-ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya, jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyambi di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dialah kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Dodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Tadi gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya,
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik iPhone 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit. Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta pada akhir minggu lalu memang belum menghasilkan keputusan soal calon-calon utama. Soal jagoan-jagoan utama yang bakal dimajukan oleh PDI Perjuangan di ajang pilkada mendatang.
Salah satu keputusan utama dan terpenting Rakernas adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada 2024 yang dikomandoi oleh Bang Adian Napitupulu. Boleh dibilang, inilah salah satu keputusan terpenting dan keputusan kejutan dari Rakernas kali ini. Rakernas kali ini terasa lebih mengedepankan konsolidasi dan menaikkan moral dari semua jajaran pengurus dari seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti persiapan pilkada serentak luput dari pembahasan. Makanya di ajang Rakernas kemarin, tokoh-tokoh yang paling banyak mendapatkan sambutan dari para kader Banteng, selain tentunya mantan Capres Ganjar Pranowo, yang paling banyak mendapatkan sambutan adalah tokoh-tokoh yang dirasa bakal sanggup mengemban tugas berat bertarung di medan-medan pertempuran terberat di ajang pilkada mendatang. Lalu, siapa saja di antara mereka atau juga di antara nama-nama lain yang bakalan jadi andalan PDIP di pertarungan akhir tahun ini? Ada Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, Pak Hendrar Prihadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, lalu ada juga Ibu Menteri Sosial Tri Risma Harini. Namun begitu, yang perlu kita catat juga, buat memenangkan sebanyak mungkin daerah di pilkada serentak mendatang, kunci utamanya adalah para calon. Kunci utamanya adalah para jagoan yang siap diterjunkan oleh PDIP di daerah-daerah pertarungan terpenting. Komandan Adian Napitupulu dikenal berpendirian tegas, idealis, dan tidak kompromis. Bang Adian juga lebih berani bertarung dan melawan tekanan-tekanan dari kekuasaan melalui jajaran aparatnya. Ini pastinya memberikan angin segar dan sekaligus harapan baru. Bintang yang paling disambut antusias oleh para kader PDIP tentu saja adalah Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan tampaknya dari sisi Pak Ahok sendiri, tampaknya dia ini memang sudah dan sedang bersiap buat bertarung di ajang pilkada mendatang. Pak Ahok sudah mulai melakukan kampanye halus lewat tayangan rutin di YouTube, lewat acara A3, Ask Ahok Anything. Lewat acara ini, Pak Ahok membahas berbagai persoalan masyarakat, pengalaman-pengalamannya dalam memimpin dan juga solusi-solusi yang ditawarkannya. Namun begitu, buat bertarung di Jakarta, PDIP harus berkoalisi. Mereka masih kekurangan 6 kursi buat bisa memajukan jagoannya. Makanya, mereka harus menjajaki berkoalisi dengan PKB yang punya 10 kursi atau partai lainnya. Bila Jenderal Andika ditempatkan di Jakarta, maka Pak Ahok akan dikirim balik ke tempat yang lebih aman, yakni Pulau Sumatera, pulau asal Pak Ahok sendiri. Soal kemana Pak Ahok bakal ditugaskan, tampaknya PDI Perjuangan bakal menghindari menerjunkan kembali Pak Ahok di Jakarta. Ini wilayah yang dianggap terlalu beresiko buat Pak Ahok. Apalagi ada kemungkinan lawan lama yang pernah mengalahkannya, yakni Pak Anies Baswedan, dia juga bakal bertarung lagi di Pilkada Jakarta. Untuk melawan Pak Anies, PDI Perjuangan bisa memajukan bintang baru mereka, yakni Pak Andika Perkasa. Ini adalah nama yang bisa memporak-porandakan hasil survei selama ini. Kali ini Pak Ahok bakal diterjunkan buat memenangkan Sumatera Utara. Kebetulan di provinsi tersebut, PDI Perjuangan bisa maju sendirian. Makanya kalau benar ditugaskan di Sumut, Pak Ahok sebetulnya bisa tancap gas sedini mungkin. Sekarang kita beralih ke kandang banteng berikutnya, yakni Bali. Di Pulau Dewata, PDIP sangat dominan. Mereka menguasai 32 dari 55 kursi DPRD. Dengan modal hampir 60 kursi di legislatif, posisi calon dari PDIP sangatlah kuat. Namun begitu, kabarnya kondisi ini bukan jaminan bahwa Iwayan Koster, gubernur incumbent dari PDIP, bakal otomatis mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Bisa jadi tiket cagup nantinya malah bakal diberikan kepada salah seorang bupati atau wali kota di Pulau Bali yang lebih muda dan berprestasi. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Timur. Di ujung Pulau Jawa ini, kandidat terkuat adalah gubernur incumbent, Ibu Khofifah Indar Parawansa. PDIP ada peluang ikut menyokong Ibu Khofifah.
Pembicaraan sudah dijajaki, tapi tampaknya mereka akan kesulitan mengajukan cawagup buat jadi pendamping. Sebab sejauh ini Ibu Khofifah bersikukuh untuk tetap maju dengan pasangannya selama ini, yakni Emil Dardak dari Partai Demokrat. Kalau ternyata nanti nggak berhasil berkoalisi dengan PKB dan PDIP harus jadi partai terbesar dalam koalisi lain yang bakal terbangun, kemungkinan nama yang lebih populer dan menasional, yakni Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini yang bakal dimajukan buat menantang Ibu Khofifah. Kalau harus berhadapan dengan Ibu Khofifah, tampaknya PDIP bakal memilih berkoalisi dengan PKB yang jadi pemenang Pileg di Jatim. Kalau ini terjadi, PDIP hanya bisa mengajukan calon wakil gubernur. Bisa jadi kader darah biru mereka, Mbak Putih Guntur Soekarno, keponakan dari Ibu Mega, dia bakal dimajukan lagi seperti di Pilgub Jatim di tahun 2018 yang lalu. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Tengah, ke kandang banteng Jawa Tengah. Di provinsi ini, PDIP juga bisa maju tanpa berkoalisi. Makanya, di sini mereka pun bisa tancap gas. Apalagi calon lawan yang bakal mereka hadapi ini sangat berat. Kemungkinan besarnya adalah Kapolda Jateng Ahmad Lutfi yang mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Selain itu, mengingat beratnya lawan yang dihadapi, tampaknya PDIP harus tetap memilih jalan berkoalisi, menerima cawagup dari partai lain, dari partai berideologi Islam buat melipat gandakan kekuatannya. Kalau mau memenangkan pertarungan di kandang mereka sendiri, di Jawa Tengah, PDIP perlu cepat-cepat mengumumkan calonnya agar bisa segera menandingi kampanye terselubung namun masif yang sudah dijalankan oleh calon lawan. Jagoan utama PDIP di Jateng adalah Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, yaitu Hendrar Prihadi. Nama lain yang semula dihembus-hembuskan, yakni Bambang Pacul, tampaknya sekarang sudah menghilang dari peredaran. Oke, itu tadi perkiraan formasi utama PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada di wilayah-wilayah kandang banteng. Di 5 provinsi besar di mana suara PDIP cukup signifikan. Apakah perkiraan ini bakal mewujud? Ataukah nanti ada perhitungan-perhitungan akhir yang menentukan dan merubah peta kekuatan? Kita perlu bersabar sedikit ya buat tahu formasi akhirnya. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan.
Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan